Dari semua, kita akan membahas untuk analisa mingguan Forex, Gold, dan Oil periode 14 sampai 18 Februari 2022. Nah, sebelumnya saya akan sedikit mengurai bagaimana pergerakan market di akhir pekan kemarin pada hari Jumat tanggal 11 Februari terjadi lonjakan ya di sesi Amerika, yaitu bagaimana pasar komoditas seperti emas dan juga oil melonjak tajam karena ada kekhawatiran meningkatnya tensi geopolitik, yaitu hubungan Rusia dengan Ukraina yang semakin dekat dengan peperangan. Oke Sobat Trader, sekarang kita lihat dulu apa yang akan menjadi fokus pasar Forex, Gold, Oil pada minggu depan. Ya, kita lihat yang akan menjadi fokus pasar Forex, Gold, Oil pada minggu depan, selain ada data-data ekonomi penting, high impact, tentunya yang paling penting adalah pada hari Kamis dini hari pukul 2 ada rilis FOMC Minutes, yaitu laporan tertulis dari hasil pertemuan The Fed pada bulan Januari. Oke Sobat Traders, ya tentunya data-data yang high impact juga perlu Anda cermati, tergantung daripada pair apa yang Anda sedang tradingkan. Oke, baik, sekarang kita akan berlanjut ya. Kita akan ke analisa teknikal untuk minggu depan. Sobat Traders, mari kita perhatikan pergerakan dolar indeks ya. Ini menurut line chart ya, agar lebih mudah ya dibanding kita lihat nih dengan candlestick ya. Kalau kita lihat secara garis besarnya saja, Sobat Trader bisa melihat nih bagaimana pergerakan dolar masih bergerak bullish. Ya, kita lihat masih bergerak di atas support resisten. Kita lihat, dan penutupan dolar pada hari Jumat akhir pekan lalu ada di level 95.98 ya. Memang sempat naik ke level 96.09 tapi ditutup di 5.98, dan secara mingguan ya berhasil bouncing dari level support ya, dari area support resisten. Kita lihat pada hari Kamis juga sempat turun ya, menguji support trendline tapi berhasil bouncing ya, dan inilah menyebabkan secara teknikal dolar masih menguat ya, dan indeks dolar ini tentunya berfungsi atau Anda lihat untuk pergerakan dolar terhadap mata uang utama, bukan terhadap oil ataupun gold. Jadi secara teknikal minggu depan dolar masih menguat terhadap mata uang utama ya Sobat Traders, meskipun beda pergerakannya dengan terhadap emas dan oil. Sekarang kita ke gold dulu ya. Nah, ini adalah pergerakan gold pada hari Jumat kemarin, lonjakannya cukup besar Sobat Traders, ditutup di level 1860 ya, sempat ke 1865 tapi ditutup di 1860. Nah, secara teknikal gold sudah melewati resisten ya. Ini adalah ujian resisten ada di 1847 sampai 1850-an, dan nextnya adalah akan menguji ya level di sini. Jadi gold masih akan menguji level 1869 sampai 1877. Ya, ini adalah target mingguan. Meskipun ada potensi koreksi, bisa jadi koreksinya ke level ini ya Sobat Traders. Ya. Jadi koreksi dulu, bisa saja koreksi dulu ke sini ya. Kemudian lanjut lagi naik ya, seperti ini untuk kira-kira analisa teknikalnya. Kemana koreksinya? Kira-kira ke 1850-an sampai 1847, kemudian bisa naik ke 1870 sampai dengan 1877. Oke, ini adalah analisa teknikal gold. Kemudian kita ke USD oil. Secara teknikal Anda bisa lihat juga bagaimana USD oil terus bergerak bullish ya Sobat Trader. Setiap ada koreksi, koreksinya terbatas ya, selalu ada rejection dari bawah, selalu ada rejection. Ini menandakan kuatnya dukungan untuk naiknya harga minyak. Kita lihat sekarang harga minyak ada di level 93.74, sempat
naik ya sampai ke 94.62. Nah, sekarang kita lihat resisten untuk oil ya. Kita lihat ya, apakah ada resisten yang historical. Nampaknya jauh ya. Bisa jadi ke 95 yang terdekat sampai 100 ya. Nah, untuk menjadi tambahan informasi, jadi Sobat Trader perlu mengikuti perkembangan berita mengenai Ukraina dan Rusia, karena jikalau itu terus memanas akan membuat harga minyak terus menguat ya. Oke, Sobat Traders, di sini saya akan menandai ini kira-kira area untuk terjadinya koreksi ya. Jadi kira-kira koreksi dulu ke 92.60 sekitar segitu ya. Dan kemudian akan lanjut bisa ke 95, bahkan bisa ke level 100 untuk trade yang lebih panjang. Ya, seperti itu ya Sobat Traders. Masih terus bergerak naik ya. Dan kemungkinan akan tes lagi untuk support di 92.60-an, kemudian bergerak lanjut naik. Ini adalah analisa mingguan untuk oil. Kemudian kita ya lihat di sini kayak untuk Euro USD turun. Kita lihat ya bagaimana candle daily kemarin ya, bullish ya, candle bullish yang cukup kuat. Nah, kalau kita perhatikan ya, saya di sini sudah membuat ya pergerakan euro dari akhir Januari sampai ke waktu naik di tanggal 4 Februari yang disamai dengan tanggal 10 ya. Ternyata ini adalah area resisten ya, di reject. Jadi ada, kalau pakai Fibo retracement, maka euro kemungkinan masih akan turun lagi, paling tidak ke level 50% ya, ke level di sini 1300. Dan ini adalah area untuk golden area ya, retracement ke 1.1260. Jadi kemungkinan euro masih cenderung melemah. Kalau tembus di bawah 61,8, maka dia akan melanjutkan pelemahannya. Sekarang kita ke GBP USD. GBP USD juga pergerakannya cenderung turun. Kenapa? Karena kita lihat di sini adalah area resisten yang cukup kuat ya. Area resisten yang cukup kuat. Di sini bagaimana pergerakan coba naik terhalang ya, ada rejection yang cukup kuat pada hari Kamis dan juga hari Jumat. Dan ini kita lihat juga adalah satu pattern flag yang besar ya, ataupun juga channel. Nah, channelnya sudah mulai di break ya, di supportnya, maka kemungkinan akan turun. Tapi Sobat Trader perhatikan bagaimana penurunannya perlu untuk benar-benar dilihat ya, apakah ada closing price daily ya, closing price daily di level low ini, yaitu di 1.3489. Jadi kalau ada sini ya, ada rejection ya, di sini ada lower, di sini juga ada lower. Jadi kalau ada candle ditutup di bawah 1.3489, maka akan confirm terjadi penurunan lebih lanjut. Sedangkan resisten masih tetap di resisten area ini 36, sekitar 36.15 ya. Oke Sobat Trader, demikian untuk GBP USD. Lalu AUD USD. Sobat Trader perlu pahami bahwa AUD USD adalah mata uang patokan yang dijadikan seperti mata uang risk aversion atau mata uang beresiko. Kenapa dia turun? Ya bisa jadi karena memang meningkatnya resiko di tensi Ukraina dengan Rusia memicu traders atau investor keluar dari aset beresiko dan cari aset aman. Nah, aset aman untuk mata uang tentunya adalah dolar. Sedangkan untuk komoditi adalah gold. Nah, untuk minggu depan, maka kita bisa lihat ini adalah seperti pattern ya, pattern rising wedge. Pattern rising wedge, maka biasanya kalau terjadi penembusan di bawah support dan di level support ini Sobat Trader ya. Jadi kalau ada break di bawah low ini 0.7108, maka akan terjadi penembusan turun ya, bisa lanjut ke level low berikut ya Sobat Traders.
bisa jadi ke sini lagi ke 70-50-an. Oke. Sementara untuk resistennya bisa pasangkan resisten di level ini 7167. Oke, demikian untuk AUD USD. Lalu bagaimana dengan USD Kanada? USD Kanada kita lihat agak anomali ya, meskipun USD oilnya naik tajam, tapi dolar Kanadanya juga melemah. Biasanya adalah kalau USD naik, USD oil naik atau oil naik, USD Kanadanya turun karena dolar Kanadanya menguat. Tetapi masih cenderung investor lari ke dolar Amerika Serikat sebagai safe haven. Ya, jadi mata uang safe haven adalah dolar. Kita lihat secara teknikal juga ini adalah area support yang sempat diuji pada hari Kamis tanggal 10, kemudian bouncing ya, dan pada hari Jumat juga berhasil ditutup bullish. Maka untuk teknikal USD Kanada minggu depan masih cenderung bullish dengan targetnya tentunya area resisten yang pernah diuji yang terdekat, yaitu ada di level 1.2774 sampai dengan 2797 atau 28 ya, dengan support tetap masih support area yang sama di sini 2670. Demikian untuk USD Kanada. Kemudian pair yang juga menarik ya, GBP JPY. Kita lihat bagaimana GBP JPY ya, terjadi satu rejection yang kuat ya dalam 2 hari, baik itu hari Kamis ya mencoba bullish, bahkan sempat naik ke level tertinggi ya dalam sekian bulan ya sejak 3 bulan ya, sejak Oktober sempat naik lebih tinggi di sini ya sampai 158 ya, sedangkan di sini 15821 ya, hampir menyerupai ya 158, tapi terjadi rejection. Kita lihat di sini ada resisten valid, jadi hari Kamis dan Jumat tertekan. Nah, ini penting sekali sobat traders ketika kita lihat apakah ada candle penutupan di bawah low ini ya, di level berapa ini, yaitu di level 15583. Kalau ada candle daily misalnya hari Senin atau hari Selasa tutup di bawah ini, maka harga akan terus berlanjut terjadi penurunan. Oke sobat traders, itu adalah analisa baik untuk forex, gold maupun oil untuk minggu depan. Jangan lupa sobat traders, ketika Anda trading selalu Anda menerapkan target untuk profit maupun batas resiko Anda, dan money management yang memerlukan memperhitungkan berapa modal dan juga lot Anda. Demikian sobat traders, plan your trade and trade your plan. Salam profit.